Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Kisah Nabi Musa alaihi salam telah diabadikan di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa di Al-Quran disebutkan sebanyak 136 kali. Berdasarkan perjalanan Nabi Musa, pada akhirnya diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang ataupun yang menganiaya orang lain. Karena itulah, salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa adalah untuk melawan raja yang berkuasa pada zaman itu, yaitu Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu nabi dan rasul yang dikarunia mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa merupakan rasul ulul azmi dan termasuk dalam satu dari 4 nabi yang dikaruniai kitab, yaitu kitab Taurat. Raja Fir'aun merupakan raja Mesir yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia dikenal dolim dan kejam. Dia pun kerap semena-mena menindas penduduknya. Selain itu, Fir'aun dikenal sebagai raja sombong, suka memperbudak dan memecah belah penduduknya, serta mempekerjakan mereka dengan kerja paksa. Fir'aun juga menjadi orang yang selalu menentang kebenaran, serta memusuhi Nabi Musa dan pengikutnya. Puncak kesombongan Fir'aun yaitu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Oleh karena itu, Nabi Musa lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Surat Yunus, ayat 88, Nabi Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman, hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Dalam sebuah kisah yang lain, yang termaktub dalam kitab An-Nawadir, karya Syekh Shihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Misri, Al-Qalyubi Asy-Syafi'i. Suatu hari, Iblis dan Fir'aun saling bertemu. Dua makhluk Allah itu, yang dikenal sebagai sosok yang hina, karena selalu melakukan hal-hal tercela. Si Iblis datang menemui Fir'aun, dan dia mengaguminya. Dengan sifatnya yang sombong, tentu dia tak ingin dikalahkan oleh siapapun. Si Iblis mengatakan, "Keberanianmu mengaku sebagai Tuhan. Sungguh, aku lebih tua darimu, juga lebih berpengetahuan, dan lebih kuat ketimbang darimu. Tapi aku tidak berani melakukannya." Firaun pun menjawab, dengan percaya diri, "Kau benar. Namun, nanti aku akan bertaubat." Dan si Iblis mengatakan lagi, "Jangan terburu-buru, penduduk Mesir sudah menerimamu sebagai Tuhan. Jika kau bertobat, mereka akan meninggalkanmu, merangkul musuh-musuhmu, dan menghancurkan kekuasaanmu, hingga kau tersungkur dalam kehinaan." Tentu, Iblis tidak ingin Fir'aun kembali ke jalan yang benar. Akan lebih baik baginya, bila Fir'aun tetap kufur, dan menemaninya di neraka kelak. Dan Fir'aun pun menjawab lagi, "Kau benar. Namun, tahukah kamu, siapa di muka bumi ini yang lebih buruk dari kita berdua? Yaitu, orang-orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain. Dia lebih buruk dariku dan darimu." Dari penjelasan kisah di atas, sungguh hina orang-orang yang enggan memaafkan orang lain. Bahkan, digambarkan sebagai sosok yang lebih buruk daripada Iblis dan Fir'aun. Sementara itu, memaafkan kesalahan orang lain memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik ketika dirinya di pihak yang salah maupun di pihak yang benar. Demikian kisah dari Iblis dan Fir'aun, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.